Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. True God Jesus Christ bless you all. I am Pastor Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study from Indonesia for the Universe. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Henry Tandianta BBS dari Indonesia untuk Jagat Raya. Saat ini kita akan membahas sebuah tema ya. No, we will talk about this tema ya. Same God, different designation ya. Allah yang sama, beda penyebutan ya. Penyebutan atau nama sebutannya ya. Allahnya sama, nama sebutannya beda ya. The same God, different designation ya. Allah itu tetap sama, sebutannya beda-beda ya. Kita akan bahas ini ya. Pertama, Perjanjian Lama, the Old Testament ya. First, we will talk in detail ya about the Old Testament ya, the Old Testament ya dalam Perjanjian Lama. Number one. Di zaman Adam, Allah adalah Tuhan huruf besar semua ya. Itulah Allah pencipta langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 4. Nanti digenapi di Wahyu 4 ayat 11. Pencipta langit dan bumi adalah Yesus. When Adam era, God is Lord, L-O-R-D in capital ya, capital alphabet ya, L-O-R-D ya. That is God, a creator, heaven and earth ya. In the Genesis chapter 2 verse 4. And then fulfilled in Revelation 4 verse 11. The creator heaven and earth is Jesus ya. Jadi clear ya, di era Adam Allah adalah Tuhan huruf besar semua ya. Tuhan itulah Allah ya. Itu di era zaman Adam ya. Number 2, di zaman Abraham ya. Allah adalah Tuhan Allah. Tuhan T-nya huruf besar, U-H-A-N huruf kecil, Allahnya adalah capital semua ya. Itulah Allah yang maha kuasa. Keluaran 6 ayat 3. Bahwa di zaman Abraham Allah adalah Tuhan Allah. Tuhan T huruf besar, U-H-N huruf kecil, Allahnya capital. Kejadian 15 ayat 2. Nanti digenapi di dalam kitab Wahyu 1 ayat 8, yang maha kuasa adalah Yesus ya. In Abraham era, God is Lord God. Lord, L in capital alphabet, O-R-D lowercase ya, small alphabet ya, lowercase small alphabet, and God, G-O and D in capital. That is God Almighty ya. In Abraham era, God is Lord God ya. Genesis chapter 15 verse 2, that is God Almighty. Exodus 6 verse 3, and then fulfilled in Revelation 1 verse 8, Jesus said, I am Almighty God. Jadi clear ya, di zaman Abraham yang disebut Allah adalah Tuhan Allah. T-nya huruf besar, U-H-N huruf kecil, dan Allahnya itu huruf besar semua. Itulah Allah yang maha kuasa. Digenapi di dalam kitab Wahyu, Allah yang maha kuasa adalah Yesus. Jadi di era Adam Allah adalah Yesus, di era Abraham Allah adalah Yesus. Nomor 3, ini masih di era Perjanjian Lama ya. Di era Moses ya. Moses era
God is Lord. Lord in capital ya, capital alphabet, uppercase ya. That is memorial name. Exodus 3 verse 14 to 15 ya. Lord, Lord in capital alphabet is I am who I am ya. Then fulfilled in Revelation 1 verse 8, I am Alpha Omega, Jesus said ya. Jadi di era Musa, Allah adalah Tuhan huruf besar semua. Itulah nama sebutan di dalam Keluaran 3 ayat 15. Allah, Tuhan adalah aku di dalam Keluaran 3 ayat 14. Nanti digenapi di dalam Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, akulah Alfa Omega, itulah aku adalah aku. Jadi clear, di era Musa, Allah adalah Yesus. From the past until now, ya, everyone who worship Lord is true God in Jeremiah 10 verse 10, guaranteed to go to heaven. Luke verse 13 verse 28, Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets in the kingdom of God. That is Old Testament. God is Jesus ya. Lord capital alphabet is Jesus ya. Jadi sejak dari masa lampau, sejak dari era Adam sampai era perjanjian lama berakhir ya, setiap orang yang menyembah Tuhan huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang benar. Di dalam Yeremia 10 ayat 10 dijamin masuk surga. Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Jadi clear, di perjanjian lama Allah adalah Tuhan huruf besar semua, tak lain dan tak bukan Jesus. And now let's we continue to the New Testament ya, New Testament di era perjanjian baru ya. God, Lord, capital alphabet, form to be Jesus, to be Savior in Isaiah 43 verse 10 to 11. Allah atau Tuhan huruf besar semua di dalam perjanjian lama dibentuk menjadi Yesus, menjadi juru selamat di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ya. When Jesus to be human, age 1 to 29 years, God is Lord. L capital, O R D is small alphabet, lowercase ya. He is Almighty God. Luke chapter 1 verse 46, 47 and 49. Mary worship to Lord. L capital, O R D is a small alphabet ya. That is Almighty God in the verse in Luke 1 verse 49 ya. Why Mary not worship Lord? Lord in capital, Lord in all capital alphabet. Why not worship Lord capital alphabet anymore? Because the Lord, Lord in capital alphabet, has formed, become Jesus in Isaiah 43 verse 10 to 11. So, as Isaiah 9 verse 5, Jesus is everlasting Father, the mighty God. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berumur 1 sampai 29 tahun, Allah yang disembah adalah Tuhan. T-nya huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Itulah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa tidak menyembah Tuhan huruf besar semua? Sebab Tuhan huruf besar semua sudah dibentuk menjadi manusia, yaitu Yesus yang masih bayi sampai umur 29 tahun itu. Itu sebabnya sesuai Yesaya 9 ayat 5, Yesus bergelar Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Oke,
Let's continue. Continue. Jesus age 30 to 33 year when Jesus ministry, ya. God is Father. That is the true God. John 17 verse 3. John chapter 17 verse 3. And Jesus is sent by Father. Yesus utusan, ya. Di usia 30 sampai 33 tahun, Allah adalah Bapa. Bapa adalah Allah yang benar itu. Kalau dulu di perjanjian lama, Allah yang benar, Tuhan huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Sekarang ketika Yesus mulai melayani, maka Allah yang benar adalah Bapa, ya. Dan Yesus adalah utusan Bapa. Very clear. In this era, Jesus pray to the Father. Di dalam era ini, Yesus menyuruh doa kepada Bapa yang sering disebut the Lord Prayer atau doa Bapa kami, Matthew chapter 6 verse 9 to 15. Baptism in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Matthew chapter 28 verse 19. John chapter 4 verse 1. Baptisannya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Doanya kepada Bapa. Itu di era Yesus umur 30 sampai 30 tahun, dari sejak mulai pelayanan sampai nanti kebangkitannya. Even all of us pray to Father in that era, but who answers your prayer is Jesus, not Father. Meskipun Anda doa kepada Bapa, tetapi yang bisa menjawab doamu adalah Yesus, bukan Bapa. Yohanes 14 ayat 13, John chapter 14 verse 13. Meskipun doamu kepada Bapa, yang bisa mengampuni dosamu adalah Yesus, bukan Bapa. Even you pray to the Father in the Lord Prayer, in doa Bapa kami, who forgive your sin is Jesus, not Father. Markus 2 ayat 10, Mark chapter 2 verse 10. Why it can be? Bagaimana itu bisa terjadi? Doa kepada Bapa yang mengabulkan Yesus. Minta ampun pada Bapa yang bisa mengampuni Yesus. Why it can be? How it can be? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Because Father is the proverb of Jesus Spirit. Sebab Bapa adalah kiasan Yesus Roh di surga. Ya. Sebab Allah sedang menjadi manusia, because God become a human, name of Jesus, temporary during Jesus become a human, during ministry it's 30 to 30 years, 33 years. Jadi selama Yesus melayani umur 30 sampai 33 tahun, maka Bapa adalah kiasan Yesus, Bapa adalah yang mengutus Yesus, sehingga walaupun kamu doa ke Bapa, yang bisa mengabulkan Yesus, walaupun kamu doa ke Bapa, yang bisa mengampuni dosamu Yesus. Tidak pernah ada Bapa bisa mengabulkan doa, tidak pernah ada Bapa bisa mengampuni dosa. Catat baik-baik, ya. Remember and attention about this, ya. Even you pray to the Father, ya, who answers your prayer is Jesus, not Father. Even you pray to the Father, who forgive your sins is Jesus, not Father. Meskipun doamu pada Bapa, yang bisa mengampuni dosamu adalah Yesus, yang bisa mengabulkan doamu adalah Yesus, ya. So, everyone who believe in the Son, ya, Jesus human, will be saved and will rise up. John chapter 6 verse 40. Siapapun yang percaya kepada Anak akan diselamatkan dan akan dibangkitkan kelak. The Bible never wrote that who believe to the Father will be saved and rise up because Father is prophet of Jesus. Tidak pernah ada Alkitab menulis siapa percaya Bapa bakal selamat, bakal dibangkitkan. Tidak pernah ada. Walaupun Yesus sedang jadi manusia, Alkitab tidak pernah ada menulis siapa percaya Bapa bisa selamat. Ya. Sekarang number 4, Jesus ascending to heaven and
until now, until the end of the world, and until the new world come. Ya. Yesus naik ke surga sampai sekarang, sampai berakhirnya jagat raya ini, sampai dunia yang baru nanti diciptakan dan ada ya. Jesus leave a message before he ascending to heaven. That is ya. Yesus meninggalkan pesan sebelum dia naik ke surga. Ini dia pesannya. At that time you will pray in my name, not in the Father name anymore, not in the Lord prayer anymore. Not the Lord prayer anymore. And Jesus also tell that he is not asked to the Father anymore. It mean that the Father not exist anymore. Yesus meninggalkan pesan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, tidak lagi berdoa kepada Bapa. Ya. Dan Yesus juga berkata, aku sendiri juga nggak doa tuh ke Bapa. Ya. Yesus dengan halus mengatakan, Bapa sudah nggak ada. Jadi pada hari itu, pada saat Yesus naik ke surga, maka kamu akan berdoa kepadaku, tidak lagi kepada Bapa, dan aku sendiri juga nggak doa kepada Bapa, sebab Bapa sudah nggak ada. John chapter 16 verse 26 ya. Yohanes 16 ayat 26. Then fulfilled in the Revelation 21 verse 7, Jesus said, I shall to be God. No Father in heaven. 100% God is Jesus Christ, not Father. Ya. Kemudian digenapi di dalam Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, Aku menjadi Allahnya, bukan Bapa. Ya. Tidak ada Bapa di surga. 100% Allah adalah Yesus Kristus, bukan Bapa. The one who sitting on the throne of heaven is the one that is Jesus, not Father. Seorang yang duduk di tata surga adalah Yesus, bukan Bapa. Revelation chapter 4 verse 2. Wahyu 4 ayat 2. There is not in heaven Father in the left, Jesus in the right. Ya. Only one who sitting in the throne of heaven. Tidak ada Bapa di kiri, Yesus di kanan. Tidak ada. Di surga yang duduk hanya seorang, yaitu Yesus Kristus. Yesus is the only one, the ruler in heaven. No Father, no another. 100% God is Jesus Christ. Yesus adalah satu-satunya penguasa di surga. Tidak ada Bapa, tidak ada yang lainnya. 100% Allah di surga adalah Yesus Kristus. The Bible very clear wrote that only everyone who believe that Jesus is true God have everlasting life shall enter to the kingdom of heaven. Mark 16 verse 16. Believe to the Father, not guarantee enter to heaven. Alkitab dengan sangat clear menulis bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Allah yang benar yang akan mempunyai hidup yang kekal dan akan masuk di dalam kerajaan Allah. Markus 16 ayat 16. Demikian pula 2 Timotius 3 ayat 15. Efesus 2 ayat 8. Iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan kamu. Tidak pernah ada percaya kepada Bapa bisa menjamin masuk surga. Saya ulang, hanya yang beriman kepada Yesus sebagai Allah yang benar yang masuk surga. Sebab era percaya kepada Yesus manusia sudah berlalu. Era percaya kepada Tuhan huruf besar semua sudah berlalu. Zaman zaman sekarang hanya orang yang percaya kepada Yesus Allah yang benar yang masuk surga, ya. Very clear, ya. That is all explanation about the same God, the different designation, ya. Same God, different designation, ya. Baik, padat, singkat, dan clear, dan tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta PPS. Ya, still with me Pastor Henry Tandianta, bestseller of Bibliology Study from Indonesia for the universe. Haleluya, amin.